Balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas model HR-V 1800 cc Prestige tahunnya 2015. Saya akan membahas dan mengulas apa saja kekurangan yang sering rusak di mobil ini dan menurut saya kelebihan dari mobil Prestige HR-V ini. Oke, di tahun 2014 Honda mengeluarkan HR-V generasi pertama, itu adalah 1500 cc, dan Prestige ini keluar kalau tidak salah di tahun berikutnya di 2015, kalau salah diralat ya. Perbedaan dari 1500 cc dan Prestige ini adalah yang pertama bisa dilihat dari velg, ada panoramic roof, terus mesinnya 1800 cc, dan panel-panel dari garis-garisnya ini ada catnya. Kalau yang 1500 dia tekstur hitam, tekstur tanpa cat seperti Dove gitu ya. Ya, kalau menurut saya kelebihan dari mobil ini yang pertama adalah modelnya bagus ya, velgnya keren, banyak orang suka. Ini velg ini dipakai di mobil-mobil lain. Ada panoramic roof, sunroof, terus pakai shark fin original, terus pakai LED DLR, dan mesinnya 1800 cc. Kalau irit bahan bakarnya ya sesuai konsumsi ya. Kalau mau irit-iritan dia tidak bisa irit banget karena 1800 cc. Kalau lebih irit ya mungkin di Honda HR-V yang 15, tapi yang tanpa sunroof ya. Terus kekurangan dari mobil ini, terus kelebihan yang lain ada di fitur interior. Tak tunjukkan kelebihan dulu aja ya, nanti kekurangannya terakhir ya. Sekali lagi ini kelebihan menurut saya pribadi ya teman-teman ya, bukan dari kayak voting ke grup atau ke komunitas. Ini pendapat saya pribadi. Kelebihan yang kedua di interior itu menurut saya adalah di fitur-fitur setirnya. Ini ada cruise control ya, ada tombol steering yang standar di mobil lain mungkin, tapi kalau di Honda ini jarang, untuk mobil-mobil premium aja. Terus pakai electric parking brake, jadi ini pelanggan atau pengguna mobil ini yang cewek atau ibu-ibu ini lebih dimudahkan pakai electric parking brake, dan tombol starternya pakai one start, serta dilengkapi dengan head unit double din, touchscreen, dan lampu atau kamera mundur, serta ya desainnya keren ya. Ada panoramic roof yang juga yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi kekurangan dari mobil ini juga ya. Terus jok-joknya sudah dari kulit semua jok-joknya kalau yang 1800 atau Prestige. Oke, mungkin itu aja kelebihannya. Sama ini ya, kalau one push start sudah pasti pakai keyless. Hati-hati, harganya mahal kalau originalnya. Kalau duplikat banyak tapi ya kualitasnya seperti itu. Terus dari speedometernya juga keren ya, seperti mobil RS, BRV Prestige ya, seperti ini. Kalau yang biasa pegang Honda ya biasa, hampir sama Honda. Nanti saya tunjukkan kekurangannya. Saya kembali ke luar mobil. Kelemahan dari mobil ini yang menurut saya sering dikeluhkan sama pelanggan atau yang saya temukan, yang pertama yang terlihat banget sering terjadi adalah dari peredam kap mesin. Seperti ini, ngelupas ini. Ini sering sekali semua HR-V seperti ini. Ini harganya sekitar 700 sampai 800 ribu saya pernah ganti. Terus kalau HR-V 18, knock sensornya sering rusak atau sering nyala. Itu letaknya di belakang atau di baliknya dari intake manifold. Terus 18 lagi atau Prestige ya, yang sering terjadi adalah bunyi krek dari fan bell dan auto tensioner. Kalau yang 1500 cc aman, cara rusak untuk fan bellnya ya. Terus yang berikutnya, master rem itu sering sekali bocor, tapi itu product recall. Ada yang di recall, ada yang enggak, tapi kemungkinan kalau HR-V semuanya kena recall. Jadi
mampir aja ke situs resmi Honda yang untuk ngecek POD banyak di website ya. Di mesin mungkin sekitar seputaran itu aja yang menjadi keluhan. Untuk kekurangan lain di bagian understyle, hampir semua HRV meskipun 1800 atau 1500 adalah dari rack steer dan lower arm, itu menyebabkan bunyi. Kalau rack steer bunyinya klotak ringan teman-teman ya. Tapi kalau busing lower arm itu bunyinya duduk halus. Kalau teman-teman dari baru pegang mobil ini pasti bisa tahu, bisa merasakan senyapnya atau bunyinya yang awal atau ada keausan dari dua part tersebut. Kalau understyle itu aja, rack steer sama lower arm bisa diganti, di repair, tapi ada efeknya. Kalau lower arm diganti biasa, umurnya tidak awet. Kalau rack steer jadi agak sedikit berat ya. Oke, kita ke interior. Interior yang pertama saya bahas dari bahan-bahan joknya. Ini terjadi seperti ini, nggak tahu ini di mobil ini aja atau di mobil lain ya. Jadi kulitnya itu kayak ngelupas pecah-pecah gitu, jelek. Nggak tahu ini perawatannya seperti apa atau ada cairan khusus, saya juga kurang paham untuk jok, kulit jok ya. Terus dari sekitar bahan-bahan material juga yang saya perhatikan, HRV itu sering terjadi di setir ini. Setirnya ini seperti ini ya, jadi kayak muti-muti jelek ini. Ini juga tidak tahu kesalahan dari pelanggan atau memang bahannya seperti ini, tapi rata-rata hampir seperti ini untuk kulit dari setir HRV ya. Terus di HRV 18 saya khususkan kelemahan menurut saya yang jelek itu adalah dari warna ini ya. Tapi ini selera sih, kalau saya kurang suka warna krem ini yang ada di panel audio dan juga di handle door trim. Ini kalau bisa dikasih warna hitam seperti yang 15 CVT, itu lebih bagus, lebih elegan ya. Yang two-tone yang di luar aja putih sama atap hitam itu sudah keren. Kalau dalamnya menurut saya hitam pekat aja lebih sporty ya. Itu kelemahannya. Terus kelemahan lagi bagian interior yang sering rusak, tombol lampu start. Tombol lampu start ini langganan rusak. Ini kalau rusak ditandai dengan ada indikator gambar kunci dan sinyal seperti wifi. Nah, ini indikator, sorry. Ini di atas ya, seperti ini ya, indikator itu sering nyala. Itu bukan dari baterai remote, tapi melainkan dari tombol lampu start. Tapi kalau lebih aman, lebih pasti di starter, di scan dulu sama dilihat kode kerusakan. Kalau mau reset manual, tombol lampu startnya atau tombol keylessnya ditempelkan sini aja sampai indikator mati, itu ngereset secara manual. Tapi kalau tombolnya sudah rusaknya agak parah ya, tidak mau mati. Tapi dipakai tidak masalah, cuman nanti kalau semakin rusak, tombol ini rusak, starternya agak berkali-kali ditekan karena dia koneknya kurang bagus ya. Terus kekurangan lagi adalah sensor atau saklar dari EPB. Electric parking brake ini membantu juga, menyusahkan juga sih menurut saya. Kalau rusak, kondisi terkunci ya, itu ngelepasnya harus ganti saklar ini, atau kalau enggak gitu motor parking brake yang ada di kaliper rem belakang itu di jumper pakai aki ya. Ini tanda-tandanya, ini biasanya kalau rusak ditandai dengan ada indikator gambar ini, parkir warna kuning biasanya. Ya, gambar parkir warna kuning ini dan ini biasanya nyala, ini atasnya ini ya. Nah, ini nyala, gambar besar dari electric parking brake. Tapi lebih pasti tetap harus scan biar enggak ngeraba-ngeraba mana yang rusak atau raba-raba atau kira-kira aja. Terus yang sering rusak lagi dari mobil ini ya sunroof, seperti yang konten saya di mobil ini, di dua konten sebelumnya. Sunroofnya ini sering rusak ya, sering lipat, roll setnya rusak ini, dan roll base nya yang sebelah kanan harus ganti ya. Ini kemarin yang konten bersih-bersih, ini sangat bersih teman-teman ya, sudah kering, sudah bersih banget, siap diantar ke pelanggan habis ini ya. Oke.
itu aja mungkin untuk HRV 18 keluhannya, kendalanya kebocoran jarang. Kalau oli, mesin, dan transmisi itu tergantung perawatan dari teman-teman untuk ganti olinya secara rutin, oli matic maupun oli transmisi. Ya, Honda itu seperti itu. Sementara mungkin itu aja, nggak ada yang lain untuk keluhan-keluhan yang sering rusak di HRV ini. Ya, itu yang saya sering tangani teman-teman ya, itu melalui saya kerja di Honda sebagai SA atau service advisor, maupun yang saya temui waktu saya sudah mandiri bekerja atau buka bengkel sendiri, bengkel solusi Anda. Oke, kalau ada kekurangan atau tambahan lainnya dicantumkan di komentar buat sharing-sharing teman-teman yang punya HRV, atau buat sharing-sharing buat pengalaman teman-teman lain yang mau meminang mobil HRV ini. Karena mobil HRV ini pasarannya 2015 untuk Prestige ya sekitar 250-270 daripada mobil URS baru. Kalau mau pertimbangan beli HRV ini, keluhan-keluhan sudah saya tunjukkan. Saya bukannya jelek-jelekan produk ini, tapi saya bagian servis, jadi tahu yang saya share itu adalah yang sering saya tangani dan sering saya perbaiki. Kalau yang untuk bagus-bagusnya ya itu influencer, itu tugasnya influencer. Teman-teman harus ini, kalau mau beli mobil lihat beberapa channel atau beberapa masukan ke teman-teman yang punya mobil, ke family atau relasi yang punya mobil, keluarnya apa, perawatannya mahal gimana, jasanya berapa, itu harus dipikirkan ulang-ulang. Jadi tidak hanya beli mobil nanti ngerawatnya mobilnya bingung. Nanti beli mobil, misalkan mobilnya bikin HRV Prestige, dananya menipis, dipaksa, terus ada kerusakan yang agak berat, seperti misalkan sunroof ini kaget dengan perawatannya, yaitu agak susah, malah menyusahkan. Kita cari yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kebutuhan aja. Semoga bermanfaat, semoga mendapat edukasi baru, pengalaman baru. Salam suluran, salam PSA.